My Rival is My Love. Episode 35. Akhirnya weekend pun tiba, sesuai janji. Hari ini gue akan menemani Kenzie mencari makam teman masa kecilnya. Dan pagi itu setelah menyelesaikan sarapan, gue sama Kenzie pamit ke mama buat pergi. Tapi gue sama Kenzie gak bilang kalau tujuan kepergian kita berdua mau mencari makam temannya. Gue bilangnya cuma mau ziarah ke makam ibuku aja. Kakak, hati-hati ya, jaga Anggi baik-baik, suruh Mama Widya yang langsung disahut Kenzie. Iya, Mama tenang aja. Tak hanya mewanti-wanti Kenzie, Mama Widya juga menyempatkan diri untuk ngasih sedikit uang jajan buatku. Anggi, ini buat jajan kamu nanti. Gue dengan senang hati menerimanya. Makasih, Ma. Setelah memasukkan lembaran uang 100.000 itu ke tas, gue lalu melirik Kenzie. Terlihat dia sedang menatapku dengan sinis. Dia pasti lagi kesel ngeliat gue yang abis dikasih duit. Apa? Seru gue yang gak suka sama tatapannya. Dasar mata duitan. Biarin. Wih, ketus gue sambil ngejulurin lidah. Dan tak lama setelahnya, kita berangkat. Dan butuh waktu sekitar 30 menitan dari kediaman Kenzie yang berada di Cisauk buat sampai ke Alam Sutera. Dan seperti yang telah kita rencanakan sebelumnya, Kenzie membawaku keliling daerah Alam Sutera untuk mendatangi beberapa makam yang diyakini ada makam temannya. Harusnya pencarian kita tuh mudah jika Kenzie tahu alamat rumah temannya itu. Akan tetapi masalahnya, dia gak tahu sama sekali rumahnya ataupun nama keluarganya. Yang dia tahu itu hanya alamat sekolah TK-nya yang dulu. Tapi meski begitu, Kenzie masih ingat nama ibunya. Ibunya Anggi itu bernama Ibu Puspa. Seru Kenzie memberitahuku. Lah terus gimana dong Ken? Kita udah nyari ke beberapa pemakaman umum, tapi Anggi yang lo cari itu emang gak ada. Keluh gue sambil minum es teh di warung pinggir jalan. Ya apa boleh buat. Kita pulang aja. Gue yang mendengarnya segera nelen gorengan yang gue ambil. Setelah itu gue nahan dia. Ken, kok pulang sih? Katanya lo mau nemenin gue ziarah ke makam ibuku. Ya ayo, gak usah makan mulu. Iya. Sabar napa, gue bayar dulu. Dan sehabis membayar makanan dan minumannya, kita pun pergi lagi buat ke pemakaman ibu gue. Oneng, kuburan nyokap lo itu ada di mana? Kenzie yang lagi mengendarai motor nanya. TPU Serpong Ken. Setelah mendengarnya, tiba-tiba saja Kenzie ngerem mendadak. Hah, dasar bodoh. Itu kan pemakaman yang pertama kita kunjungi. Memang iya. Terus kenapa? Kenapa lo gak bilang dari tadi? Tahu gitu kan sekalian tadi. Bentak Kenzie. Ya lo nya gak nanya. Lo itu benar-benar udah membuang waktu gue. Pegangan, suruhnya. Dengan cepat Kenzie memutar arah motornya dengan kecepatan penuh. Ia melesatkan motornya untuk kembali ke tempat pertama, yaitu ke tempat pemakaman umum Serpong. Dan tak butuh waktu lama, sesampainya di sana, gue langsung ajak dia belusukan ke tempat ibu gue dimakamkan. Sembari jalan di antara makam orang, Kenzie nanya, lo serius nyokap lo dimakamkan di sini? Lo pikir gue bohong? Gue kan anak kandungnya Ken, jawabku. Bukan itu yang gue maksud. Lah terus kenapa lo nanya seolah gue mau ngibulin lo? Gak jauh dari sini ada sekolah TK. Dan itu sekolah gue waktu kecil, ungkapnya. Kok bisa kebetulin ya? Kebetulan. Kenzie diam dengan ekspresi datarnya. Gak lucu ya? Sorry Ken, gue cuma bercanda aja. Tegang amat sih muka lo itu. Dan sekian lama berjalan, kita pun sampai di tempatnya. Ini Ken, makam ibuku. Lo sama bokap lo gak pernah kesini ya? Tebak Kenzie ketika melihat kondisi makam. Kok lo tahu Ken? Gue terkejut. Lihat aja no, rumputnya udah tinggi kayak pagar. Dan itu juga tulisan di nisan udah luntur. Gue heran kok gak diganti sama bokap lo, ucap Kenzie sambil nunjuk. Ya mau gimana lagi? Gue sibuk Ken, dan untungnya ada lo yang ngajak. Hehe, jelasku seperti tak peduli. Dasar. Jangan cengengesan, bentaknya yang ngagetin gue. Kenapa sih Ken? Marah-marah mulu lo. Daripada lo bawel, mending lo bantuin gue. Kita bersihin makam nyokap lo ini. Suruh Kenzie yang membuat gue senang. Lo beneran mau bantuin gue Ken? Lo gak keberatan? Berisik, Kenzie melotot. Gue udah ngerti. Dia pasti kesal dengerin gue ngoceh. Karenanya detik itu juga gue diem dan langsung ngelakuin apa yang dia perintahkan tadi. Akhirnya hari itu gue dan dia sibuk nyabutin rumput di sekitaran makam. Dikala nyabutin rumput itu, gue kembali ngoceh. Ken, rumputnya kok banyak banget ya? Jangan ngeluh. Ini salah lo sendiri yang males datang ke sini. Serunya yang masih fokus narik rumput di depannya. Gue bukannya ngeluh. Gue hanya lagi mikir kalau seandainya gue punya kambing.
Tuh kambing pasti kenyang kalau makan rumput di sini, sahut gue berhayal. Jangan mikir yang aneh-aneh. Udah fokus aja ke kerjaan lo. Kenzi kesal sampai numpuk gue pakai kerikil. Oh, sakit Ken, untung kecil. Kalau gede pasti kepala gue udah bocor. Sakit kan? Makanya kerja yang benar. Setelah sejaman ngebersihin rumput, akhirnya makam ibu gue jadi terlihat bersih dan gak seberantakan yang tadi. Kalau aja ibuku bisa ngomong, pasti dia bakal bilang makasih ngelihat kerja keras kami. Belum selesai gue mikirin itu, mata gue teralihkan oleh Kenzi yang sedang duduk termenung di depan makam. Pas gue deketin, rupanya dia lagi berdoa. Gue benar-benar gak nyangka, meski jarang beribadah, ternyata dia bisa juga menghafalkan ayat-ayat suci untuk mendoakan ibuku. Gue sampai terharu melihat niatnya itu. Gue akui, gue sebagai anaknya sendiri aja jarang doain ibu gue. Lah ini dia yang orang lain kok mau-maunya kasih doa buat orang lain yang dia sendiri gak tahu namanya. Ternyata baik juga si Kenzi ini. Dan menjelang akhir doanya, Kenzi nanya nama ibu gue. Nama ibu lo siapa? Ibu Yuni, pendek amat. Lengkapnya, Yunita siapa gitu? Gue lupa nama belakangnya, jelasku. Dasar pelupa, ish, biarin aja, sahutku ketus. Dan setelahnya Kenzi kembali melanjutkan doanya yang segera gue aminin. Setelah selesai berdoa, gue mengutarakan rasa terima kasih gue ke dia. Ken, makasih ya lo udah doain ibuku, ucap gue sambil mengusap-usap nisan ibu gue. Ya, lo itu kenapa mau-maunya kasih doa ibuku? Lo kan gak kenal dia, Ken. Gue nanya, alasan kenapa gue mau melakukannya? Karena gue kenal lo, dan lo itu pacar gue. Jelasnya yang membuatku tersenyum. Ken, kalau aja ibuku masih hidup, dia pasti bakalan kaget lihat putranya yang dulu ganteng ini sekarang jadi cewek imut. Kata gue yang jadi curhat. Ngomong apa sih lo? Dan tiba-tiba saja air mata Anggi mulai bercucuran membasahi pipinya. Ken, gue kangen banget sama ibu. Jujur selama hidup gue gak pernah ngerasain kasih sayangnya. Kira-kira ibu gue sayang gak ke gue? Melihat kekasihnya yang mulai sedih, dengan sigap Kenzi segera memberikan ketenangan dengan memeluknya. Lo jangan ngaco. Orang tua mana yang gak sayang anaknya? Dia kan yang mengandung dan mempertaruhkan nyawa buat ngelahirin lo. Ya, lo bener Ken. Ibu gue itu udah meninggal sejak gue masih bayi. Jadi gue gak pernah ingat perlakuannya ke gue kayak gimana. Makanya Ken, pas mama lo bilang mau jadiin gue anaknya, gue tuh seneng banget. Gue seneng karena ada orang yang mau jadi ibu gue, Ken. Anggi lantas menyender ke dada Kenzi. Lo sayang banget ya sama mama? Tentu aja. Dia kan juga sayang banget sama gue. Gue juga sekarang mulai sayang sama lo, Ken. Haha, setelah melihat kekasihnya yang telah membaik, Kenzi pun segera melepaskan pelukannya. Dan di momen itu, mereka saling menatap sambil tersenyum. Seolah keduanya saat ini tengah berbagi rasa kebahagiaan bersama. Gue heran, kenapa gue bisa milih lo jadi pacar gue? Celetuk Kenzi heran dengan pilihannya. Bodoh, harusnya gue yang bilang gitu. Kenapa lo jadiin gue pacar? Gue kan gak sempurna, Ken. Ngomong apa sih lo? Udahlah kita tinggalin tempat ini. Gue akan ajak lo ke suatu tempat. Kenzi pun langsung menarik Anggi untuk berdiri. Dan saat itu juga Kenzi langsung menggandengnya pergi. Sebelum pulang, Kenzi ngajak gue mampir buat lihat sekolahnya yang dulu. Gue ikut aja sih. Orang diajak. Saat itu kita berdua sedang berdiri sembari menatap bangunan sekolah TK yang sederhana namun terlihat begitu adem. Ternyata memang udah berubah ya, Kenzi bergumam. Gue yang mendengarnya menoleh, lalu gue juga ikutan menggerutu. Heh, jadi ini sekolahan Kenzi. Gue membayangkan kerjaan lo di sekolah. Pasti lo itu cuma duduk dan gak ngapa-ngapain. Seperti tak mendengarkan celetukan gue, Kenzi masih aja ngomong sendiri. Bahkan dia sampai menjelaskan perubahan pada infrastrukturnya. Ini tuh dulu belum dipagar, dan itu kayaknya gentengnya bocor deh. Benar-benar bikin kangen masa-masa itu. Melihatnya ngomong sendiri, membuat gue jadi kesal. Di waktu yang sama, mata gue teralihkan oleh sebuah ayunan yang ada di halaman TK. Seperti terpanggil. Saat itu dengan nekatnya gue manjat pagar yang tingginya gak nyampe sedada itu. Gue sengaja melakukannya karena pengen kesana. Selang itu Kenzi sadar jika gue masuk ke halaman TK sambil menghela nafas. Kenzi pun langsung masuk nyusulin gue yang mau duduk di ayunan. Selepas berhasil nyusul, Kenzi menghardik, lo itu bodoh banget sih. Itu ada pintu, ngapain lo manjat-manjat, kayak maling aja lo. Sementara gue yang udah duduk di ayunan ini, lalu menjawab, sorry Ken. Habisnya gue gak sabar. Kenzi menghela,
dan kemudian duduk di ayunan yang satunya. Dasar bodoh. Lo mau bikin malu gue, Ken? Ternyata asik juga ya main ayunan kayak gini. Kenzi diam sejenak, seperti sedang ngerasain apa yang gue rasa. Dan lalu dia noleh ngajak ngobrol. Memangnya lo pas TK gak pernah main beginian? Gue gak ingat, Ken. Separah itu kau otak lo sampai kenangan masa kecil lo aja lupa. Serah lo mau ngomong apa, tapi gue beneran gak bohong. Gue sama sekali gak ingat masa kecil gue tuh kayak gimana. Yang gue ingat tuh cuma sejak gue kecil gue selalu dididik sama ayah buat jadi anak laki-laki yang tangguh. Haha, sahutku tak peduli. Kayaknya didikan ayah lo itu gak berguna sekarang. Gue menolak tuduhannya. Itu gak bener, Ken. Gue masih berusaha buat jadi apa yang ayah mau. Ya, walaupun sekarang gue udah bukan laki-laki lagi. Seenggaknya gue bisa jadi cewek tangguh. Rasanya keren banget ya kata-kata gue. Haha. Kenji yang mendengarnya langsung tersenyum dan lalu dia ngacak-ngacak rambut gue. Dasar, lo itu kenapa selalu suka berlagak so keren? Gue emang keren, Ken, sahutku, dan lalu gue nyuruh dia. Ken, tolong lo dorong gue ya. Mendapat perintah Anggi, tiba-tiba saja Kenzi langsung berdiri. Lo itu kenapa merepotkan sekali sih? Anggi terkejut. Ken, lo serius mau melakukannya? Gue cuma bercanda, Ken. Diamlah. Dengan tulus, Kenzi langsung berpindah membelakangi Anggi. Dan dengan perlahan pria itu mendorong ayunan yang sedang diduduki kekasihnya itu dengan lembut. Gimana? Lo seneng? Kenzi bertanya. Anggi mengangguk saat menerima perhatian dari Kenzi. Tapi jangan cepet-cepet. Ngeluh mulu loh. Biarin. Sahut Anggi mengejek. Dan sekali lagi, tanpa Kenzi sadari ia telah membuat kekasihnya itu merasa bahagia. Dan begitu pun dengan Kenzi. Saat ia melihat senyum bahagia yang terpancar dari wajah kekasihnya, ia dapat merasakan seperti melihat Anggi kecilnya yang tak pernah ia temukan. Dan di dalam benaknya, ia merasa seperti sedang bersama teman kecilnya itu. Perasaannya seperti sedang bermain bersamanya. Seusai lelah bermain, Kenzi kembali terus terang kepada Anggi. Dulu temanku Anggi itu suka main di sini sama gue. Kita selalu menghabiskan waktu istirahat di sini. Ken, gue ngingetin lo lagi ya. Maaf ya. Gue gak bermaksud bikin lo ingat lagi, seru Anggi merasa takut menyakitinya. Kenzi menghela nafas dalam-dalam, dan ketika perasaannya telah tenang Kenzi langsung menggenggam tangan Anggi. Gue udah putusin. Gue akan bahagiain lo, Anggi. Kenzi menatap kekasihnya dengan penuh keyakinan. Begitu pula dengan Anggi yang juga menatapnya. Di tengah hembusan angin yang terasa menyejukkan itu, Kenzi mulai melayangkan kecupan manis ke bibir kekasihnya. Setelah berciuman, mereka berdua saling tersenyum menatap satu sama lain, seolah mereka telah mengakui hubungan mereka. Dan setelahnya Kenzi mengajak kekasihnya untuk pulang. Ayo, kita pulang. Anggi yang masih tersipu dengan Kenzi hanya bisa mengangguk. Jam 19:13. Malam itu ketika sedang mengambilkan nasi untuk Anggi, Widya dengan perasaan yang senang lantas bertanya. Apa saja yang telah ia lakukan bersama putranya? Anggi, tadi kamu sama kakak ngapain aja? Sambil meletakkan piring yang ia terima ke meja. Dengan penuh semangat Anggi mulai menceritakan apa saja perlakuan Kenzi kepadanya. Mah, tadi Kenzi baik banget mau bantuin aku ngebersihin makam ibuku. Dan dia juga sempetin doain ibu. Wah, terus apa lagi? Widya yang nampak girang bertanya. Sehabis dari makam, kita main ayunan berdua sampai tahu-tahu udah sore. Mah, ternyata Kenzi itu romantis ya. Tentu saja. Mama percaya kakak pasti akan selalu bahagiain Anggi. Anggi mengangguk dengan pernyataan Widya. Dan tak berselang lama, Kenzi dan yang lainnya keluar untuk makan bersama. Dan ketika melihat Kenzi, Anggi langsung saja berdiri dan menghampirinya yang sedang jalan. Dengan senyum sumringah, gadis itu menarik kekasihnya untuk segera duduk. Ken, lo mau makan? Belum sempat menjawab, pria itu langsung mengikuti kekasihnya yang membawanya sampai duduk di meja makan. Dengan perasaan bingung, Kenzi pun bertanya, lo itu kenapa? Sementara Anggi yang selesai membantu Injo duduk, menoleh. Ken, lo mau makan apa? Biar gue ambilin ya. Berhenti, jangan-jangan lo kesamet pas di kuburan tadi ya? Tebak Kenzi curiga dengan perlakuan Anggi yang tak biasa. Sontak tuduhan Kenzi membuat yang lainnya tertawa. Is, lo kok ngomong gitu sih? Gue cuma mau bantuin lo. Udah itu aja gak lebih. Widya yang melihat niat baik putrinya lantas menasehati Kenzi. Kakak, biarin aja, Anggi tuh baik mau melayani kamu.
Kenji menghela saat melihat Anggi yang tengah mangut-mangut menatapnya. Ekspresi lo itu kenapa nyebelin sih? Udah ambilkan gue apa aja yang lo suka. Oke Ken, dengan perasaan yang menggebu-gebu, Anggi terlihat semangat sekali melayani Kenji. Dengan cepat ia mengambilkan nasi beserta lauk yang menurutnya sangat disukai Kenji. Dan setelah dirasa cukup, Anggi segera memberikan piring yang ia bawa untuk kekasihnya. Ini Ken, maaf ya kalau kebanyakan. Enggak, kerja lo udah bagus. Kenji langsung memakan makanan yang telah disediakan Anggi. Terlihat gadis itu begitu senang ketika pacarnya itu memakan sesuatu darinya. Belum selesai ia memandangi wajah Kenji, Anggi dikejutkan oleh Inzo yang memanggil. Kakak, Kak Anggi. Seketika Anggi menoleh. Ada apa deh? Sambil menyodorkan sebuah piring. Inzo langsung menyuruhnya. Aku juga mau yang kayak kakak. Injo juga mau kakak ambilin. Anak itu mengangguk. Mau tak mau Anggi harus kembali merepotkan dirinya melayani sang adik. Setelah semua yang ia lakukan selesai, Anggi pun kembali ke tempat duduknya untuk kembali melanjutkan makannya. Dan di sela acara makan itu, Widya berterus terang kepada Nasrul. Pak Nasrul, sepertinya anak kita sudah makin dekat ya Pak. Nasrul yang tengah duduk di sebelah putrinya hanya tersenyum. Pak Nasrul setujukan jika Anggi kelak menikah dengan kakak. Nasrul yang mendengarnya langsung batuk. Setelah batuknya reda, barulah ia memberikan komentarnya. Kalau itu aku serahkan semua keputusan kepada Anggi. Anggi kayaknya udah setuju tuh. Bukan begitu sayang? Widya memanggil Anggi. Sementara gadis itu yang tak fokus dengan apa yang dibicarakan malah menjawab hal lain. Iya mah, makanannya enak. Bukan itu yang mama tanyakan. Hah, terus apa dong? Anggi benar-benar bingung. Sudahlah, kamu lanjutin lagi makannya, suruh Nasrul ke putrinya. Dan lalu pria itu lanjut bertanya kepada sahabatnya. Kalau kamu gimana Jo? Aku juga sama denganmu. Aku serahkan semua keputusan kepada putraku Kenji. Jelas Jonathan yang membanggakan anaknya. Lalu tak berselang lama, Jonathan menerima telepon dari perusahaannya. Dan setelah menerima kabar dari perusahaannya, Jonathan pamit. Nasrul, maaf ya sepertinya aku harus pergi. Papa mau kemana? Widya bertanya. Ada kabar dari perusahaan dan Papa mesti ke sana sekarang. Detik itu Jonathan meninggalkan meja makan untuk segera pergi ke perusahaannya yang tengah ada masalah. Maaf ya Pak Nasrul. Memang begitulah sibuknya papanya Kenji. Dia itu benar-benar gila kerja. Makanya aku tak ingin Kenji seperti papanya. Setelah basa-basi, Widya langsung mengingatkan Kenji. Kakak, kamu jangan seperti papa ya. Mama harap kamu jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Kenji yang mendengar nasihat ibunya hanya diam sembari meneguk minuman yang ada di depannya. Ia sama sekali tak memikirkan perkataan ibunya. Malahan ia sedang mengkhawatirkan ayahnya yang sedang ada masalah dengan perusahaannya. Tak sampai di situ, Kenji seperti mulai geram dengan tingkah ibunya yang seolah tak peduli dengan ayahnya. Pak Nasrul Anggi, kalian tunggu di sini ya. Mama butuh pendapat dari kalian. Anggi dan Nasrul mengangguk menunggu Widya yang tengah mengambil sesuatu di kamarnya. Dan tak butuh waktu lama, Widya kini telah kembali di hadapan mereka, sembari memberikan Anggi dan Nasrul sebuah brosur desain kamar. Ini apa Ma? Anggi bertanya. Oh itu, rencananya Mama mau merenovasi rumah kita. Jelas Widya. Buat apa Ma? Rumah ini masih bagus kok. Anggi menjelaskan kondisi rumah yang masih baik-baik saja. Anggi, Mama mau merenovasinya biar kamar kamu sama kakak bisa deketan. Enggak. Kayaknya kamu dan kakak mesti dibikin satu kamar deh. Anggi yang mendengar penuturan Widya terkejut. Apa Ma? Sekamar? Iya. Kalian kan nantinya bakalan jadi keluarga. Jadi menurut Mama hal itu gak apa-apa sih diwujudin sekarang. Anggi suka kamar yang mana? Pilih aja yang mana yang Anggi suka. Tapi Ma, belum sempat Anggi protes, Nasrul dengan lantang ikut memprotes rencana Widya. Maaf Mbak. Apa ini gak berlebihan? Gak apa-apa kok Pak. Anggi kan udah seperti putriku sendiri. Dan juga aku juga akan bikin satu kamar lagi khusus buat Pak Nasrul. Mbak, apa Jonathan tahu soal ini? Pak Nasrul tenang saja. Papa pasti setuju kok. Dia kan selama ini cuma kerjaan aja yang dia pikirin. Kenji yang sedari tadi diam mulai tak tahan dengan sikap ibunya. Secara tiba-tiba Kenji mulai menggebrak meja yang membuat semuanya yang di sana terkejut. Menghentikan keinginan aneh Mama itu. Kakak, kamu kenapa marah? Widya seperti ketakutan melihat kemarahan dari putranya. Aku sudah gak tahan. Mama selalu saja memikirkan kepentingan Mama. Apa Mama gak mikirin perasaan Papa? Mama gak mikir gimana lelahnya Papa yang membanting tulang bekerja untuk kita.
Nasrul dan Anggi yang melihatnya coba menenangkan Kenzi. Kenzi, sabar. Iya Ken, tenanglah. Bukannya tenang. Kenzi malah semakin tersulut emosinya. Dia bahkan berani melotot sambil mengacungkan jari ke arah Anggi dan juga Nasrul. Kalian diam saja. Ini adalah urusan keluargaku. Tak berhenti di situ saja. Kenzi lalu merobek-robek desain yang dimiliki ibunya. Nikah-nikah. Itu saja yang mama pikirin. Melihat Widya yang seperti menangis, membuat Anggi ikut geram. Tanpa Kenzi duga, dengan berani Anggi melayangkan sebuah tamparan yang tepat mengenai pipi kanannya. Plak! Kenzi, hentikan tingkah bodoh lo itu. Anggi menyuruhnya berhenti mengolok-olok Widya. Kenzi seketika diam setelah mendapat tamparan dari kekasihnya, dan seperti tak merasa bersalah. Kenzi langsung menatap kekasihnya itu dengan sinis. Ia telah sepenuhnya termakan emosi sampai tanpa sadar ia seolah lupa dengan Anggi. Lo kenapa nampar gue? Ken, gue benci banget sama lo yang saat ini. Terserah. Detik itu juga Kenzi langsung pergi meninggalkan rumah. Sorry guys, ceritanya bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya hanya di channel Harajuku Network. Oke? Dan terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dan juga subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.